Betelgeuse adalah rasi bintang besar, konstelasi terbesar ke-11 di seluruh langit malam. Yang paling terang dan mudah ditemukan adalah IC 4665. Kubus terbuka ini agak muda karena terbentuk sekitar 40 juta tahun yang lalu pada jarak 1400 tahun cahaya. Paling baik dilihat pada daya yang sangat rendah. Kubus ini juga terlihat melalui teropong dari sebagian besar wilayah, karena sebagian besar bintang terang berkekuatan 7 dan 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, selamat siang untuk kita semua. Saya Furtuosa De Fatima Amaral akan mempresentasikan skripsi saya dengan judul Penentuan Koefisien Ekstinsi Klaster Bintang IC 4665 menggunakan metode regresi linear dengan pemrograman Python. Terdapat beberapa hal yang menjadi latar belakang dalam penelitian saya, yakni yang pertama bahwa Nusa Tenggara Timur merupakan daerah beriklim kering dan memiliki nilai fraksi kecerahan langit yang jelas secara konsisten. Yang kedua yaitu berdasarkan penelitian dari Mustaba dan kawan-kawan pada tahun 2018 di Lampung menggunakan software IRAF bahwa nilai koefisien ekstinsi bergantung pada panjang gelombang. Yang ketiga berdasarkan penelitian dari Azidi dan kawan-kawan di Lembang pada tahun 2011 menggunakan bintang standar dengan teknik fotometri bukaan mendapatkan nilai ekstinsi sebesar KV sebesar 0,24594 plus minus 0,01821, pada filter BV sebesar 0,07052 plus minus 0,03727, dan pada filter VR sebesar 0,01948 plus minus 0,02009, serta pada filter VI sebesar 0,09052 plus minus 0,02269. Serta penelitian selanjutnya tuh pada tahun 2022 menggunakan bintang klaster IC 4665 mendapatkan koefisien ekstinsi sebesar 0,488. Dari beberapa poin di atas, hal inilah yang membuat saya untuk tertarik melakukan penelitian dengan judul Penentuan Koefisien Ekstinsi Klaster Bintang IC 4665 menggunakan metode regresi linear dengan pemrograman Python. Adapun rumusan masalah dalam penelitian saya yakni yang pertama, bagaimana proses mereduksi citra menggunakan Astro Image J. Yang kedua, bagaimana membangun persamaan linear simultan sebagai representasi dari hubungan antara nilai massa udara dan selisih magnitudo instrumen. Yang ketiga, bagaimana mendapatkan nilai ekstinsi dengan solusi regresi linear. Tujuan dari penelitian saya yang pertama, melakukan proses mereduksi citra menggunakan Astro Image J. Yang kedua, membangun model persamaan linear simultan sebagai representasi hubungan antara air mass dan selisih magnitudo instrumen. Dan yang ketiga, mendapatkan nilai ekstinsi dengan solusi regresi linear ganda. Batasan masalah dalam penelitian saya yakni yang pertama, saya tidak menghitung koefisien transformasi warna. Yang kedua, pada penelitian ini saya hanya menggunakan nilai dua variabel yakni nilai air mass dan selisih magnitudo instrumen. Manfaat dari tujuan ini yaitu mengetahui hubungan antara koefisien ekstinsi dengan panjang gelombang yang digunakan, mengetahui proses mereduksi citra menggunakan Astro Image J, dan yang ketiga mengetahui parameter-parameter yang mempengaruhi koefisien ekstinsi order pertama. Untuk metode penelitiannya, jenis dan lokasi penelitian ini bersifat kuantitatif dan berlokasi di Desa Oel Nasi, Kupang Tengah, tepatnya di Balai Pengelola Observatorium Nasional Tilok. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan merupakan data primer dengan melakukan pengamatan terhadap objek klaster IC 4665 selama 22 hari. Untuk prosedur penelitiannya dapat dilihat pada diagram alir berikut. Yang pertama, untuk observasi dan pengamatan pada tahap ini akan diamati sebuah bintang menggunakan teleskop dan hasil akhirnya berupa sebuah data citra. Setelah mendapatkan sebuah data citra, akan dilakukan pengolahan citra menggunakan software Astro Image J untuk mendapatkan nilai magnitudo instrumen.
Setelah mendapatkan nilai magnitudo instrumen, masuk pada tahap yang ketiga, yaitu menentukan persamaan simultan dengan metode regresi linear. Setelah persamaan simultan didapat, maka akan menentukan nilai koefisien ekstinksi. Teknik analisa data yang pertama menghitung nilai air mass, yang kedua mencari nilai source sky atau count dengan menggunakan metode aperture photometry, dan yang ketiga menghitung nilai magnitudo instrumen dengan menggunakan rumus yang tertera pada slide, dan yang keempat menghitung nilai koefisien ekstinksi dengan menggunakan regresi linear dengan persamaan dasar yang tertera pada slide. Untuk hasil dan pembahasan, yang pertama data pengamatan. Data pengamatan merupakan data primer yang diperoleh selama 2 hari. Jumlah datanya sebanyak 80 data. Untuk pengaturan software yang digunakan yakni binningnya diubah menjadi 2x2 serta exposure time dari tiap-tiap filter itu sebesar 0,7 detik. Untuk praproses dan reduksi citra yaitu menggunakan rumus citra mentah dikurangi master dark dibagi dengan master flat. Untuk citra yang sudah dibersihkan dapat dilihat pada slide berikut. Ini adalah hasil citra yang direduksi di mana citra tersebut terdapat 5 bintang di masing-masing filter. Untuk nilai magnitudo instrumen dari berbagai objek, menggunakan persamaan pada slide sebelumnya, didapatkan bahwa nilai magnitudo instrumen pada filter B dapat dilihat pada slide, dan nilai magnitudo instrumen pada filter V sebesar 6,809 dan seterusnya dapat dilihat pada slide. Untuk selisih magnitudo instrumen didapat untuk bintang yang pertama tuh selisihnya sebesar 0,108, yang kedua 0,12, yang ketiga 0,123, dan yang keempat sebesar 0,08, serta yang kelima 0,175. Selanjutnya perhitungan koefisien ekstinksi menggunakan metode regresi linear dengan pemrograman Python. Berikut adalah penggalan coding yang digunakan untuk menghitung koefisien regresi. Yang pertama itu menggunakan library NumPy, yang dimana library ini digunakan untuk membaca data array, dan yang kedua yaitu mengimport library matplotlib yang berfungsi untuk menampilkan grafik dari kedua variabel tersebut. Untuk data yang diinput yaitu data air mass berupa array, dan data selisih B-V juga berupa array. Menggunakan perintah print maka akan dapat menampilkan hasil dari persamaan tersebut. Berikut adalah hasil koefisien ekstinksi menggunakan Python. Didapati bahwa koefisien ekstinksi merupakan gradien dari persamaan garis ini. Maka koefisien ekstinksi pada klaster bintang ASI 4665 itu sebesar 0,478 dan interceptnya sebesar minus 3,45. Berikut adalah grafik antara air mass selisih B-V terhadap air mass. Selanjutnya pada hasil koefisien ekstinksi menggunakan Excel, didapati bahwa nilai koefisien ekstinsi pada klaster IC 4665 juga sama, yaitu sebesar 0,478 dengan R² sebesar 0,94. Artinya kedua variabel tersebut memiliki hubungan yang kuat sehingga mendapatkan hasil tersebut. Kesimpulan dan saran yang pertama, dalam proses mereduksi citra ada beberapa proses yang perlu diketahui, yakni membersihkan image dari noise dan derau menggunakan citra kalibrator seperti dark, bias, dan flat. Setelah semua citra dibersihkan, maka tahap selanjutnya menggunakan teknik aperture photometry untuk memilih objek dalam klaster tersebut. Setelah semuanya dipilih, akan muncul nilai flux. Nilai flux inilah yang akan digunakan untuk mendapatkan nilai magnitudo instrumen dari masing-masing filter. Model persamaan simultan yang terjadi memiliki hubungan antara variabel seperti pada persamaan berikut.
Y sama dengan 0,478X ditambah minus 3,455, dan persamaan yang kedua Y sama dengan 0,478X ditambah minus 3,460. Kesimpulan yang ketiga, dari penelitian yang telah dilakukan, maka nilai koefisien ekstинksi Kv secara berturut-turut dari kedua persamaan adalah 0,478. Dengan menggunakan Excel dan menggunakan Python mendapatkan hasil yang sama, yakni sebesar 0,478. Untuk saran, perlu diadakan penelitian selanjutnya dengan menghitung nilai magnitudo instrumen menggunakan software astronomi lainnya selain Astro ImageJ yang memiliki daya sensitivitas lebih tinggi dalam mengkalibrasi dan mereduksi citra. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Pak, bisa ulang Pak? Mau ulang Pak? Oh, baik. Ya Pak.